Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Indrasari, mahasiswa PPG dalam jabatan periode piloting tahap 1 tahun 2024, mata pelajaran IPS di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 14 September 2024 pukul 08.40 hingga pukul 10, saya akan melaksanakan UKIN di UPTD SMP Negeri 1 Karangampel dengan materi pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia dengan menggunakan metode inquiry yang dipadu-padankan dengan to stay to try dan menggunakan model pembelajaran project based learning yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan media atau bantuan berupa video, kemudian LKPD, kemudian peta konsep dan sticky note. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan KM maju ke depan, memimpin. Mau berdiri, mau duduk boleh? Duduk aja. Duduk. Tempat duduk siap. Sebelum belajar mari kita berdoa mati mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada Bu. Siapa ya? Rizky Hermansyah. Kenapa tidak hadir? Alfa Bu. Oh, Alfa. Oke. Ya, kita doakan semoga teman kalian yang tidak dapat hadir pada hari ini semoga diberikan kesehatan gitu ya. Kemudian diberikan semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di pembelajaran ibu di jam berikutnya gitu ya. Silakan KM atau wakilnya yang menyiapkan untuk melakukan menyanyikan lagu Indonesia Raya. KM clip on-nya. Silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Hiduplah Indonesia Raya tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia
tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Ya, pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan mengajarkan kalian atau materinya, itu temanya mengenai adalah faktor geografis dan pelestarian potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia, gitu ya. Itu temanya. Kemudian yang kita bahas dari pembelajaran kemarin itu tentang cuaca dan iklim, ya. Nanti kita akan bahas. Sekarang kita melakukan kegiatan ice breaking terlebih dahulu, ya. Silakan kalian berpasang-pasangan, berdiri, gitu ya. Silakan berdiri. Kalian menghadap ke temannya, ya. Berdua. Berdua nggak apa-apa, ya. Yang satu tangannya gini, yang satu tangannya begini. Ya, ya, gini dan begini. Oke. Itu ada yang, ayo. Ada yang begini dan begini. Ya. Cluenya adalah menjauh, mendekat, tangkap, ya. Menjauh, mendekat, tangkap. Oke? Paham ya? Fokus. Oke. Nanti gantian, ya. Oke, siap? Oke. Menjauh, mendekat. Yang ininya siap-siap untuk menjauh, ya. Yang tangannya begini, itu kalau saya cluenya menjauh berarti tangannya begini. Mendekat dia begini. Kalau mendekat lagi begini. Tangkap langsung begini. Nah, yang tangannya begini itu siap-siap menghindar supaya tidak kena. Oke? Ya. Ya. Siap? Fokus. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Mendekat. Tangkap. Satu kali lagi ya. Gantian. Sekarang gantian. Oke. Gantian. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Oke, ya. Oke. Ya, silakan kalian duduk kembali ke tempatnya masing-masing, gitu ya. Oke, kita ke kalian, silakan kalian buka buku paketnya, gitu ya, di halaman 18 tentang pemanfaatan sumber daya alam, ya, yang ada di Indonesia, ya. Kalau kita kaitkan materi yang kemarin tentang cuaca dan iklim, itu pasti ada pengaruhnya terhadap sumber daya alam yang ada di Indonesia, gitu ya. Cuaca dan iklim ini juga sangat mempengaruhi, ya, baik itu untuk kehidupan makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan maupun manusia, gitu ya. Nah, di sini ada sebuah gambar
Ya, kalau kalian perhatikan di depan itu ada 3 gambar. Gambar yang pertama itu adalah gambar apa? Ya, kehutanan. Sedangkan gambar yang kedua pertambangan. Gambar yang ketiga ya, kemaritiman. Oke. Nah, ini adalah sebentar. Motivasi hari ini ya. Motivasi hari ini yang saya berikan kepada kalian dengan sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia, itu kita harus memanfaatkan sebaik mungkin ya, tanpa mengeksploitasi secara berlebihan agar kedepannya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia itu dapat dinikmati oleh generasi mendatang ya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya itu yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi sumber daya alam hutan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi sumber daya tambang di Indonesia. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi sumber daya kemaritiman di Indonesia. Nah, sekarang apa sih pengertian sumber daya alam? Siapa yang tahu? Cung. Siapa yang tahu? Ayo, Adam. Apa itu sumber daya alam? Ya. Pasang dulu kliknya. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya. Oke, ada yang punya pendapat lain mengenai sumber daya alam? Ada yang punya pendapat lain? Gak ada? Oke. Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ya, yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Atau di sini dikatakan sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Termasuk juga ada materi, kemudian ada energi, dan juga proses alami yang ada di bumi. Gitu ya. Terus kemudian, di sini kalau kita lihat jenis sumber daya alam itu secara umum itu ada 2 ya. Yang kita ketahui ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah contohnya ada air, kemudian tanah dan hutan. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu adalah minyak bumi dan batu bara. Nah, tapi jika dilihat dari pelestariannya, ini sumber daya alam itu dibagi menjadi 3 macam ya. Sumber daya alam hutan, sumber daya alam kemaritiman, dan sumber daya alam pertambangan. Kemudian di sini sumber daya alam memiliki manfaat yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu sebagai sumber makanan ya. Ada tumbuhan dan hewan yang menyediakan makanan bagi manusia. Kemudian yang kedua sebagai sumber energi. Di sini ada minyak bumi, ada gas alam gitu ya, kemudian ada batu bara, kemudian ada energi terbarukan yang digunakan untuk menghasilkan bahan bakar atau listrik. Kemudian yang ketiga sebagai bahan baku industri ya. Di sini ada mineral dan hasil hutan yang digunakan sebagai bahan baku dalam berbagai industri. Kemudian yang keempat sebagai tempat tinggal. Nah, ini alam ini menyediakan tempat tinggal bagi
manusia dan makhluk hidup yang lainnya, baik tumbuhan maupun hewan. Kemudian yang kelima, sebagai sumber obat-obatan, ya, banyak tumbuhan dan hewan ini yang menghasilkan zat yang dapat mengobati berbagai macam penyakit bagi manusia, ya. Contohnya apa? Contohnya ada kayu secang gitu ya, ada sambiloto, kunyit gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada peta persebaran hasil tambang di Indonesia. Ya, kalau dilihat dari peta persebarannya, ya, ini ada kota penghasil aluminium, kemudian ada aspal, batu bara, ada bauksit, gitu ya. Kemudian biji besi, emas, perak, gitu ya, garam dan lain sebagainya. Ini bisa kalian lihat di sini peta persebarannya, gitu ya. Kalau emas itu tambang emas yang terbesar di Indonesia itu di wilayah mana? Iya, Papua ya. Yang diolah oleh PT Freeport ya. Oke. Nah, di sini ada kita simak video. Kutukan sumber daya alam, sebuah istilah yang menggambarkan sebuah ironi yang terjadi di negara-negara yang kaya sumber daya alam, tapi tingkat kemakmurannya justru berada di bawah negara-negara yang tidak punya sumber daya alam. Contohnya ada di negara-negara Afrika dan Amerika Latin yang kaya mineral dan sumber daya migas, tapi tingkat kemakmurannya justru rendah. Dan bagaimana dengan Indonesia? Dari Bojonegoro, Jawa Timur, saya akan mencermatinya untuk Anda. Saran, Bu. Sekilas tak ada yang berbeda dari Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Lebih dari 1 juta jiwa masyarakatnya bertani. Namun siapa sangka, di daerah seluas 2.307 km persegi ini menyimpan kekayaan alam bernilai tinggi, yaitu minyak dan gas. Hampir 25% kebutuhan minyak nasional dipasok dari produksi minyak mentah di 4 wilayah penambangan yang tersebar di Bojonegoro. Aktivitas ini mampu menghasilkan lebih dari 200.000 barel minyak per harinya. Beberapa perusahaan minyak beroperasi di Bojonegoro, salah satunya di Desa Sumengko, Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro. Pak Surandi, kalau Bapak ini sudah tinggal di sini sejak tahun berapa? Ya memang saya orang lokal di sini. Oh, lahir di sini. Ya lahir di sini. Nah Pak, setelah adanya kilang minyak ini, apa aja nih manfaatnya yang dirasakan oleh masyarakat? Ya masyarakat itu ya setengah mengeluh. Oh, kenapa Pak mengeluhnya? Gini, mengeluhnya pertama ada kilang ini kan orang yang masuk dari kerja itu bahagia, tapi yang sebelahnya itu mengeluh, Pak. Oh, sebelahnya mengeluh. Iya. Mengeluhnya kenapa? Ini karena Ini silakan kalian simak, tanaman nanti ada juga pertanyaannya ini, ya. itu kena lampu itu kan ada hama-hama itu Hmm. yang menyerang yang tanaman. Kalau malam, siang hari juga. Kalau ada mesin itu juga bising. Oke. Maksudnya juga bising juga. Ini kan kalau ada angin ke timur ke sana juga gangguan, Pak. Apa? Bau tidak menyenap. Oh, bau tidak menyenap. Iya, tidak menyenap. Tidak enak, bau Tidak tidak enak, Pak, enak. iya. Sudah disampaikan keluhannya ke pemerintah Bojonegoro mungkin? Sudah, Pak, tapi nyatanya itu kan minta kompensasi, Pak. Ya. Dapat? Warga itu kan sebenarnya itu minta kompensasi, tapi ternyata tidak ada, Pak. Ya, Sudah ya. beberapa kali. Kalau dari sisi pekerjaan nih, ada tambahan pekerjaan baru nggak setelah adanya kilang minyak ini, Pak? Ya, masalah pekerjaan baru kalau warga kami cuma ada 2, Pak. Apa itu? Sebenarnya itu kan ya kerjaannya itu cuma bersih-bersih di
di sampingnya itu. Nggak ada yang kerja, banyak yang nganggur. Oh, banyak yang. Ya, Tapi banyak yang nganggur. ada yang kerja, tapi ada juga yang nggak dapat pekerjaan nggak dapat juga. kerjaan, Pak. Oh, begitu. Iya. Yang nggak dapat kerja biasanya kenapa Pak ini? Ya memang sulit, Pak. Oh, masuknya sulit. Sulit. Oh, gitu. Gitu, ya. Ya. Ya entah kenapa. Pokoknya kalau kelamar itu kok nggak pernah diterima. Aspirasi masyarakat di sekitar wilayah penambangan migas sangat beragam, termasuk warga desa Mojodelik, Kecamatan Gayam. Letak desa ini berdekatan dengan pembakaran gas suar atau biasa disebut flaring untuk aktivitas penambangan salah satu operator migas. Pak Tamsir, ini setelah adanya ini kilang minyak ini, Ya. apa saja nih manfaat yang dirasakan oleh warga? Manfaat di warga niki manfaatin nembe berapa bulan niki beras 30 kilo. Oh, berarti Dua dukuan. ya, Satu desa Mojodelik itu kan ada 8 dukuan. ya. Yang 6 dukuan dapat 10 kiloan sampai sono. Yang 2 dukuan sampai ngeduk sini 30 kilo per kakak. Oh, jadi yang semakin dekat dikasih lebih banyak beras, ya. Betul. Nah itu dulu kan minta. Oke. SKK Migas merupakan lembaga pelaksana pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan kontrak kerjasama. Di tangan lembaga ini pula pengawasan terhadap industri hulu migas di tanah air dilaksanakan. Nah, kalau arahan SKK Migas sendiri gimana Pak untuk kepada operator migas di daerah dalam hal memitigasi dampak sosial di wilayah eksplorasi maupun eksploitasi? Jadi pada prinsipnya begini, memang dinamikanya sangat-sangat tinggi ya. Karena semua orang mempunyai persepsi yang berbeda-beda misalkan ya. Ada yang minta terlalu tinggi, ekspektasinya dia ingin mendapatkan share misalkan di daerah itu ya. Nah dari itu kami selalu berusaha untuk bagaimana meyakinkan daripada masyarakat supaya apa ya sesungguhnya yang berlaku di peraturan di negara kita gitu. Nah itu yang kita harapkan dapat dicapai gitu. Paling utama itu adalah bagaimana menumbuh kembangkan ekonomi dari masyarakat sekitar itu gitu. Dan terutama adalah dalam jangka panjang gitu. Situasi dinamika sosial di daerah seputar wilayah eksplorasi itu kan kompleks ya Pak ya. Nah misalkan yang ada keluhan soal lapangan pekerjaan dan tunjangan beras yang kurang gitu. Nah ini kalau ini komentar dari SKK Migas ini gimana Pak melihat dinamika yang seperti itu? Ya, pada prinsipnya kita itu memberikan pancingnya ketimbang memberikan umpan gitu. Jadi agar dalam kegiatan migas ini yang sifatnya tidak non renewable, maka kalau minyak dan gas sudah habis, seakan-akan masyarakat masih punya kegiatan ekonomi di sekitar situ gitu. Saya mensiasatinya seperti apa kalau SKK Migas memberikan saran pada operator Pak? Ya, jadi pada awalnya kami itu selalu melakukan risk assessment terhadap masyarakat gitu ya. Risiko-risiko yang mungkin timbul, kemudian juga kami melakukan stakeholder mapping gitu ya. Jadi dari stakeholder mapping itu nanti kita ketahui apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat sekitar situ gitu, sehingga kami mengikuti kemauan masyarakat gitu pada umumnya gitu ya, terutama di dalam ekonomi kerakyatan, untuk kemudian infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Sadar akan potensi konflik yang dapat timbul dari kekayaan alam daerahnya, pemerintah Kabupaten Bojonegoro berusaha menjembatani kepentingan warga dan investor. Untuk menampung keluhan dan aspirasi warga, pemerintah setempat rutin mengadakan forum publik yang diselenggarakan setiap hari Jumat. Di sini warga dapat menumpahkan keluh kesah terhadap permasalahan publik dengan disaksikan seluruh pejabat pemerintahan. Ini kita tahu Bojonegoro ini kan kaya sumber daya migas ya. Kan? Ya. Nah, pengalaman Kang Yoto sendiri gimana untuk meminimalisir potensi-potensi konflik? Ya, jadi kita harus mitigasi sumber konflik. Ya. Sumber konflik itu minimal ada 3. Yang pertama adalah konflik karena tata ruang yang tidak benar. Yang kedua adalah konflik karena ada orang ingin bekerja tapi tidak bisa bekerja.
Yang keempat adalah ketiga adalah peluang untuk berbisnis tapi tidak bisa mendapatkan bisnis. Ini dari sisi waktu konstruksi ya, waktu pembangunan. Namun pada tahap di mana minyaknya sudah keluar dan kita mendapatkan pendapatan, ada potensi konflik lagi, yaitu konflik bagaimana mendayagunakan uang. Nah, konflik pertama adalah kalau pemerintah itu dianggap korup. Yang kedua, kalau pemerintah itu dianggap boros, sembarangan menggunakan, tidak sampai kepada rakyat. Itu juga menjadi konflik lagi. Nah kemudian sekarang kalau bicara soal manfaat, seberapa jauh sekarang impact-nya nih buat masyarakat kan? Nah jadi sebenarnya sejak awal kita harus menyadari betul bagaimana merancang impact yang besar buat masyarakat. Nah jadi dari sisi kesempatan kerja, kesempatan bisnis itu impact. Yang kedua adalah infrastruktur lingkungan harus naik, itu impact ya, itu dampak. CSR-nya harus berdampak, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana memastikan skenario menggunakan pendapatan migas ini untuk skenario pembangunan berkelanjutan Bojonegoro. Nah, kami berpikir duit minyak ini hanya boleh dibelanjakan pada 3 hal. Satu adalah untuk pembangunan sumber daya manusia. Maka tadi misalnya kita lihat anak-anak Bojonegoro sekarang per anak yang sekolah SLTA mendapatkan insentif 2 juta rupiah per anak untuk merangsang supaya mereka sekolah. Kemudian biaya training, 12.000 training untuk tenaga kerja lokal itu dibiayai oleh Pemkab. Kemudian kita juga sekarang misalnya nyekolahkan dokter, ya, nyekolah spesialis. Kemudian pegawai kita juga kita sekolahkan, bahkan kita fasilitasi nanti untuk ikut training di luar negeri. Ini apa? SDM judulnya. Nah yang kedua adalah pembangunan infrastruktur. Kita sekarang memberi insentif siapapun yang mau membangun industri-industri di pedesaan di kawasan miskin, seluruh infrastruktur kita akan bangunkan. Kita menggunakan uang minyak ini untuk memastikan membangun infrastruktur yang kira-kira signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah yang ketiga, kita sadar betul bahwa pendapatan minyak ini selain naik turun nanti akan habis. Karena itulah kita kemudian berinvestasi di sektor keuangan. Nah kemudian kita sekarang sedang merancang dana abadi dan insya Allah tahun ini perdanya jadi dan kita sudah sisihkan uang 100 miliar yang nanti inilah dana abadi ini selain untuk menjaga nih kalau ada pas naik turun ekstrim, tapi sisi yang lain kalau pas duit minyak kita habis nanti bayangkan kalau terbentuk pembentukan dana abadi sampai 20 triliun, saya yakin walaupun minyak Bojonegoro habis, maka manfaat dari dana minyak itu masih bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Dari eksplorasi dan eksploitasi migas, tahun ini Kabupaten Bojonegoro diperkirakan menerima dana bagi hasil mencapai 800 miliar rupiah. Dana yang mayoritas dialokasikan untuk sektor pendidikan dan infrastruktur dan diharapkan mampu menaikkan taraf hidup warganya. Bojonegoro tak sendiri, berbagai daerah di Indonesia dianugerahi kekayaan migas. Dan negara harus menjembatani semua kepentingan, baik masyarakat maupun operator migas, agar sumber daya alam tak menjadi kutukan, namun berkah yang berkeadilan untuk warga, untuk Indonesia. Bagi hasil pendapatan dari sektor migas merupakan salah satu cara untuk memastikan agar daerah penghasil mendapatkan manfaat yang adil dan proporsional. Dan jika pendapatan sudah didapat, maka pekerjaan rumah selanjutnya adalah pemerataannya. Ya, dari video yang sudah ditayangkan barusan, ya berarti kita bisa memberikan pendapat kita gitu ya. Tadi dikatakan di Bojonegoro itu sekarang terdapat tambang minyak bumi ya. Sekitar berapa persen tambang minyak bumi kebutuhannya untuk masyarakat di Bojonegoro? Tadi sekitar berapa persen? Ada yang tahu? Tadi sekitar berapa persen? Tambang minyak yang untuk kebutuhan masyarakatnya? Berapa persen? Sekitar berapa persen? Gak apa, dijawab aja. Sekitar berapa persen? Sekitar berapa persen? Mau menjawab? Enggak. Ayo. 25%. Ya. Ya, jadi kebutuhan masyarakat akan minyak ya, itu di daerah Bojonegoro itu adalah sekitar 25% gitu ya. Nah, terus kemudian
aspirasi masyarakat apa saja tadi yang sudah dijabarkan oleh Bapak salah satu dua orang ya tadi. Dua orang Bapak yang memberikan aspirasinya atau pendapatnya mengenai tambang minyak yang ada di Bojonegoro. Apa saja tadi? Satu, tentang apa? Bahwa adanya tambang minyak yang ada di Bojonegoro itu mempersulit warganya untuk masuk ke wilayah tersebut gitu ya. Terus kemudian dunia bisnis pun juga sangat sulit gitu kan. Yang kedua, terus kemudian apa lagi? Yang ketiga, peluang kerja ya kan. Nah, peluang kerjanya juga sulit untuk didapatkan. Nah, dari dampak-dampak atau aspirasi masyarakat tadi yang berupa permasalahan tersebut gitu ya, akhirnya pihak Pertamina menyampaikan apa saja tadi yang beliau sampaikan. Hah? Ayo dijawab, nggak apa-apa ya, dijawab. Pemerataan infrastruktur. Ya, pemerataan infrastruktur ya. Terus kemudian Membantu membangun usaha bisnis, Bu. ya, membangun usaha bisnis. Kemudian yang ketiga? Yang ketiga? Dengan adanya olahan hasil pertambangan minyak nanti ke depannya, maka akan digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia gitu ya. Bisa menyekolahkan sampai dokter, bahkan ada yang sampai profesor gitu kan, tadi disampaikan oleh pihak Pertamina gitu ya. Oke, terima kasih. Ya. Oke. Silakan kalian berkelompok sesuai dengan temanya ya. Ada yang kemarin kebagian ada sumber daya alam hutan, kemaritiman, kemudian pertambangan gitu ya. Ini akan saya bagikan LK-nya ya. Nanti silakan kalian isi LK ini ya. Ini secara individu ada 2 gitu ya. Nanti kalian isi. Boleh dibantu untuk minta tolong dibantu untuk membagikan, ini beda-beda ya. Sampai sini. Dibantu. 1 orang 2. 1 orang 2 LK ya. Nih, silakan. Dibantu, Nang. Tolong dibagikan. Nanti diisi nama, kemudian kelasnya ya. Kalian isi terlebih dahulu LK-nya untuk didiskusikan di kelompoknya. 1 orang 1. 1 orang 1. Satu orang 1 ya, bukan 1 kelompok 1, 1 orang 1. Itu lembar individu 5 dan 6. Yang 7-nya itu kalian berdiskusi kelompok tentang mind mapping ya, pembuatan mind mapping kan. Kalian tulis di situ tentang pengertiannya, kemudian jenis-jenisnya gitu ya, terus kemudian manfaat dan upaya pelestariannya. Ya. Silakan kalian kerjakan. Kalian lihat buku panduannya di halaman 19 dan juga halaman 22 ya. Silakan kalian jawab ya, lebih ya. Oke, terima kasih Adam. Silakan dikerjakan dulu. Ayo. Ya, ini nama ya. Isu nama. Nah, ini ya di sini ya kan. Untuk penjelasannya apa? Lihat dulu di sini, Dam. Kalau yang ini kan prospeksi.
Nanti penjelasannya apa di sini prospeksinya. Ini kan kegiatan tinggal tulis di sini, ya kan? Oke ya. Ada yang ditanyakan nggak dari 2 lembar LK ini? Ada yang ditanyakan? Kamu sakit, Nang? Kalau sakit ke UKS aja nggak apa-apa. Daripada di sini. Sok, nggak apa-apa. Di UKS aja nggak apa. Kalau yang di LKPD yang 5 ini itu kalian tulis di sini sumber daya alamnya jenisnya apa? Apa hutan, tambang atau kemaritiman atau laut? Salah satu aja, gitu ya. Terus kemudian bentuknya apa? Ini kan udah ada contohnya ya. Kalau hutan itu bentuknya kayu. Nah, kemudian manfaat kayu itu dibuat apa? Kemudian ini manfaatnya di sini ditulis untuk bahan bangunan, ya. Bisa juga untuk mebel, gitu kan. Terus bisa untuk apa lagi? Selain mebel, untuk konstruksi bangunan bisa. Untuk apa lagi? Untuk meja, ya. Terus apa? Kursi. Kalau yang LK6 itu tahapannya di halaman 22. Sumber daya tambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 gitu ya. Kemudian tahun 1967 bahwa pertambangan itu di Indonesia terdiri dari 3 golongan ya. Ada golongan A, golongan B dan golongan C. Ya kan? Golongan A itu kaitannya dengan pertambangan minyak bumi. Golongan B ya, emas, perak, dan tembaga. Terus golongan C? Iya, pasir dan batu kapur. Oke. Silakan kalian kerjakan. Waktunya 15 menit ya. Untuk yang ini LK. Cukup nggak 15 menit? Apa 10 menit? 15. Oke. 15 menit. Setelah ngerjain LK, nanti baru kita ke mapping. Ya.
Kalau di halaman 21-nya itu mengenai sumber daya alam hutan yang berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya. Pada tahun 2018 ya, mengenai alokasi 63% dan luas dari kawasan hutan yaitu sekitar 120,6 juta hektar ya. Kemudian di situ ada jenis-jenis hutannya ya. Ada jenis hutan produksi, ada hutan lindung gitu ya. Terus kemudian ada hutan konservasi, ada kawasan pelestarian alam, ada kawasan suaka alam. Ya. Kalau hutan produksi berarti apa? Hutan produksi adalah hutan yang menghasilkan bahan baku untuk produksi ya. Kalau hutan lindung iya ya. Itu adalah hutan lindung ya. Dam. Hutan konservasi apa, Dam? Pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Iya, itu adalah hutan konservasi. Berikutnya, suaka alam. Hutan suaka alam. Hutan suaka alam adalah ya, hutan yang memiliki cakar alam atau suaka marga satwa. Iya. Ya, itu dikerjakan. Sok. Udah belum? Yang ini. Ini. Mana? Oh. Oke. Real. Yang ini real. Kamu tulis baris kedua, kolom kedua. Baris kedua ya. Baris kedua itu apa? Hah? Boleh, kamu mau hutan lagi boleh, mau tambang lagi boleh, mau laut boleh. Padang pasir. Kelautan, hutan, dan kemaritiman. Tambang. Kok padang pasir? Iya. Hah? Oh, besi sen. Emas bisa dibuat rumah? Ada. Oh iya. Ya boleh tulis. Mister Bisbu ada, Bu. Hah? Mister Bisbu. Iya. Iya boleh. Sok. Waktunya. Iya, tulis saya, Wes. Iya. Iya, Wes, tulis saya. Kakek, cepat. Siapa yang sudah? Dibacakan. Kulit kayu dibuat apa kulit kayu? Nah, boleh masuk. Iya bisa itu kan? Laut selain ikan apa? Kalau koral buat apa koral? Emang bisa buat? Ya. Nah, ya bisa. Untuk itu aksesoris akuarium boleh. Apa? Kamu tadi menanyakan apa? Gak apa-apa. Kalau sumber daya di laut itu minyak bumi masuk nggak, Bu? Minyak bumi bisa sih. Kan minyak bumi juga bisa kan dihasilkan dari laut ya. Kan ditambang dari laut kan bisa kan? Pakai offshore tuh. Boleh. Nah, kalau kamu mau nulis di situ. Tapi lebih cenderung kalau ke laut itu lebih cenderung kayak terumbu karang, terus kemudian hutan bakau, kemudian petani garam. Garam itu kan dihasilkan dari laut kan? Nah, dari air laut yang dikeringkan gitu kan. Nah, itu kan hasilnya garam.
Nah, garam itu dimanfaatkan manusia untuk apa? Untuk bumbu masakan kan atau bumbu dapur. Ini boleh. Laut bentuknya apa? Garam. Garam dimanfaatkan manusia untuk bumbu masakan. Boleh tuh, bagus pertanyaan bagus. Ayo Dam, apa Mbak? Bisa. Ayo siapa yang sudah? Gantian ya, jangan Adam, bosen. Yang menjawab, jangan Adam, jangan siapa ini? Iya. Ayo yang lain. Berikan kesempatan. Oh ya, Rio. Rio, ayo Rio. Rio. Sumber daya hutan. Berdiri dong Rio. Nama saya Rio. Nama saya Rio. Sumber daya hutan, bentuknya Yang kayu. keras itunya jangan dikekepin. Nanti nggak kedengeran. Ininya ditaruh di sini. Mau. Ya, taruh di klip. Nah. Ya, Perkenalkan, nama saya Mario. Saya akan membacakan lembar individu. Sumber daya alam hutan, bentuknya kayu, pemanfaatannya bahan bangunan. Nomor 2, sumber daya hutan lagi, bentuk kulit kayu sebagai bahan baku kertas. Sumber daya laut, bentuknya koral sebagai aksesoris akuarium. Sumber daya laut, bentuk air laut, bahan baku garam. Sumber daya tambang, manfaatnya apa? Garam. bahan baku garam. Oh, Sumber daya alam tambang, bentuknya pasir, bahan baku kaca. Sumber daya tambang, bentuk emas sebagai aksesoris. ya. Ya, kita beri applause yang meriah buat Rio. Oke. Nah, sekarang kelompok kalian silakan diskusikan tentang mind mappingnya, tentang pengertian, jenis, kemudian manfaat dan upaya pelestariannya ya. Ya, sok silakan kalian kerjakan mind mappingnya itu. Nanti jadi pensil aja kerjakan ini dulu. Nanti ini dikumpulkan. Iya, nanti ini dikumpulkan. Udah kan? Jadiin satu aja. Oke. Nah, silakan kalian kerjakan ini dulu. Ini udah. Oke. Siapa yang sudah ini? Sri Aji, Haikal. Hal, itu dulu Kal. Itu boleh kamu ituin dulu. Apa namanya? Ya. Oke. Makasih. Revial. Oke. Buat bertanya. Ini dipasang dulu. Ya, kenapa Garneta? Jadi tuh nanti tuh bakal berkunjung ke kelompok lain. Ya, untuk bertanya. menjelaskan dari hasil diskusi ini yang sudah kelompok kamu diskusikan, nanti kelompok lain menyampaikan ke kelompok yang mau dituju. Jadi saling sharing. Iya, saling sharing tentang ini. Nanti saya minta perwakilan dari tiap-tiap kelompok untuk maju presentasi aja, mempresentasikan hasilnya. Ya, sok silakan diskusikan dulu siapa yang mau ke kelompok lainnya dan menjelaskan yang sudah kalian tulis di sini. Ya, Siap. Oke. Terima kasih. Ya, makasih Garneta. Iya Ibu. Ya. Kalian tentukan dari kelompok. Dengarkan, kalian tentukan ya dari masing-masing kelompok siapa yang mau ke kelompok lainnya untuk menjelaskan dari hasil diskusi ini tentang pengertian, jenis, manfaat dan upayanya. Ya. Stop. Itu kelompok itu udah belum? LK-nya? Sahril.
Kamu udah? Ini udah? Oke. Ini udah gini aja, pengertian jenis manfaat, ya itu tulis. Terus siapa yang mau menerangkan ke kelompok sana? Rahma. Nah, Rahma, terangkan nanti ini ya. Udah ditulis kan? Ada kan ininya? Tulisan ininya ada? Ada ibu. Nah, ya. Nanti bawa aja bukunya ke kelompok lain, kalian kamu terangkan gitu ya. Iya, berdua. Boleh kalau orangnya 5 kelompoknya. Kunciannya kan nulis Berdua yang ke sana, 3 di sini, stay di kelompoknya. Iya, yang ke kelompok sananya. Nanti kan ada yang kelompok dari sana ke sini kan juga harus tahu dong ini. Gak apa-apa dibaca terus kalian terangkan maksudnya yang ini nih poinnya gitu. Gimana? Oh iya nanti pada saat nanti waktu presentasi itu nanti kalian tanyakan. Kalau yang sudah siap boleh ke kelompok lainnya untuk memberitahukan hasil diskusinya. Kalau yang sudah belum? Ini udah belum? Udah belum kelompoknya? Oh iya. Ya dampak positif ini dapat negatif. Peningkatan pendapat. Pendapat tuh dari argumen kita loh. Pendapat dan ekonomi. Nah, tulis loh pendapatan. Kalau pendapatan beda lagi. Pendapatan tuh income kan. Kalau pendapat beda, argumen. Dari hasil pemikiran kita sendiri itu pendapat. Terus apa lagi? Pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan, pengembangan pariwisata, benar. Kemudian standar hidup, peningkatan devisa negara. Devisa negara itu mungkin kaitannya dengan pariwisata kali ya. Terus kemudian ada penciptaan lapangan kerja. Sok siapa yang 2 orang ke kelompok lain untuk menjelaskan ini? Hah? Oh dibawa. Nanti kan kelompok lain ada yang kesini juga. Dicatat nggak ini di buku? Lah, kan kemarin sudah saya suruh mencatat, maksudnya untuk ini. Tapi nggak apa, sok kalian jelaskan aja ke kelompok lain. Boleh dibawa ini. Ke kelompok yang berbeda ya, jangan sama materinya dengan, misalkan itu kemaritiman, kamu kemaritiman, jangan ke hutan atau pertambangan. Sok boleh, atau yang mind mappingnya dibawa ke kelompok lain untuk didiskusikan dengan teman yang lainnya ya. Itu Garneta sumber daya alam apa Garneta? Tambang. Ini apa? Tambang. Tambang. Ini apa? Kemaritiman. Cepet di ini ya. Maksudnya jangan pakai di ini lagi. Udah langsung ditulis aja. Ini kelamaan nanti takutnya. Apa ini?
Ini mau ke kelompok lain? Bikin gajah juga. Oh. Bikin gajah. Pertanian tempat berpikir jangan konsisten terus dengan habitat alami laut untuk laut bisa dilanggar terus laut bisa dilanggar. Nah, ini boleh yang 2 orang ke ini apa? Kemarin ke tambang aja, ke tambang ke kelompoknya Garneta atau kelompoknya ini 2 orang. Sudah paham? Kalau sudah paham, kalau sudah paham boleh kembali. Ayo, ini boleh. Mau ke sini boleh. Mau ke ini boleh. Ini tambang soalnya. Ya. Hah? Kan kemarin suruh nyari. Itu apa? Berarti nanti yang maju ke maritiman kelompok situ aja ya? Maju ke depan. Untuk presentasi. Perwakilan. Kemaritiman kan ada ini sama ini. Kelompok itu aja yang maju. Kelompok sini lagi dianuin maksudnya. Itu aja yang maju. Hutan siapa Bu nanti yang maju? Perwakilannya. Hutan. Terserah hutan tuh mana? Ini sama itu, Saril. Berarti kelompok mana yang udah siap? Oh, kelompok ini aja lah. Kelompok ini Bu perwakilannya. Iya. Itulah, sebenarnya lakas itu sih. Hutan berarti nanti ke Kemaritiman. tambang. Ke maritiman boleh, ke situ boleh. Ini ke sini. Ini ke sini, berarti kelompok ini ke sini. Kelompok ini yang belum ya. Saya juga nggak. Sini nggak ada manfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Nanti yang kelompok tambang, kelompoknya Garneta yang maju ya. Ininya belum jadi. Nanti presentasi ke depan. Ini udah belum. Atau mau kelompok itu dulu maju untuk presentasi boleh? Sembari nunggu kelompok yang lain. Ayo. Maju dulu. Nang. Ini clip on-nya di mana? Di Gilang. Siapa yang mau? Reveal.
So. Yang lainnya perhatikan ya. Ini kan itu. Kami digobek ya makan. Ya rantangnya ya, Pak. Digobek makan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu peta konsep sumber daya alam kemaritiman. Sumber daya kemaritiman adalah sumber daya alam, kekayaan alam yang terkadang di laut, terkandung di laut, Itunya di dalam taruh di sini laut, aja. dasar laut dan pesisir pantai. Kemudian flora dan fauna akan dibacakan oleh Dadang. Flora 1, genggang. Taruh di sini Rumput laut, tembakau, lamun, terumbu karang, alga merah, salah satu tanaman yang nggak tumbuh kedengeran subur suaranya, yang di keras. Temennya kan nggak kedengeran. Flora, genggang, rumput laut, tembakau, lamun, terumbu karang, alga merah, salah satu tanaman yang tumbuh subur di lautan. Fauna, tumbuh lumba, lumba-lumba, penyu, gurita, ikan hiu, cumi-cumi, hiu paus. Selanjutnya, manfaat akan dibacakan oleh Gilang. Manfaat Nang dari taruh di sini aja, itunya taruh di sini. manfaat dari Dijepit aja Nang. Dikerah. Nah, manfaat dari kemaritiman laut adalah sarana transportasi, sumber energi, pertambangan, dan dan perikanan. Upaya pelestarian tidak menangkap ikan secara berlebihan, mengurangi penggunaan plastik, mengatur pembangunan limbah industri, membersihkan pantai dan perairan. Dampak positif dari kemaritiman akan dibacakan oleh Dimas. Dampak positif, peningkatan pendapat ekonomi, kelestarian lingkungan, pengembangan para wisata bahari, perbaikan standar hidup, peningkatan devisa negara, penciptaan lapangan kerja. Dampak negatif yang akan dibacakan oleh Airin. Dampak negatif dari sumber daya kemaritiman laut, transportasi laut, kapal-kapal mengeluarkan gas rumah kaca, penambangan pasir laut. Aktivitas ini dapat menyebabkan hilangnya aktivitas lahan pertanian di daerah pesisir, kerusakan ekosistem pesisir dan habitat alami organisme. kenapa nggak dicari sih? Batas laut Indonesia dilanggar. Batas laut Indonesia sering dilanggar oleh kapal asing yang menumpang lewat tanpa melaporkan ke pihak Indonesia. Ada nggak di buku? Coba dibaca. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ini kelompok kemaritiman Ya. sudah selesai mempresentasikan. Barangkali kalian ada yang mau bertanya. Apakah sudah jelas atau belum? Baik itu tentang upayanya atau manfaat, kemudian jenisnya. Banyak prestasi.
Ya, Adam. Mangga. Jelaskan upaya-upaya pelestarian sumber daya alam kemaritim yang dapat dilakukan. Upaya pelestarian sumber daya maritim yang dapat dilakukan. 1. Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. 2. Pencegahan pencemaran laut. 3. Mengembangkan energi terbarukan. 4. Perlindungan kawasan konservasi laut. 5. Kerjasama internasional. Sudah. Oke. Apakah ada pencerahan lain? Sudah? Oke. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok siapa yang mau maju tadi? Garneta udah ya? Oh belum. Ini mau maju. Boleh. Ini kan belum menyampaikan ke kelompok ini kan? Apa mau maju dulu? Hei, kamu maju. Ini nggak usah ditanyain ya. Yang kaitannya sama mereka aja. Yang ada di ini nih, mind mapping. Nanti yang tentang hutan. Sudah? Mau maju? Oh belum. Hutan mau maju? Iya, mau maju. Udah selesai belum? Ini dulu mau maju. Ini apa ini? Sini dulu. Oke. Ini taruh di kerah aja ya. Oh. Ya dirangkum boleh. Boleh, misalkan menjaga kelestarian hutan di sekitarnya. Ini menggunakan produk hutan. Ya secara bijak. Kemudian ini masyarakat adat. Ini apa sih nih? Kan sesuai yang ada di situ kan? Apa itu? Oh ini peranannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sumber daya alam kehutanan. Sumber daya alam kehutanan adalah sumber daya alam yang terdapat di dalam hutan. Selain itu juga sumber daya alam hutan memiliki jenis flora dan fauna masing-masing. Contohnya adalah tumbuhan, hewan. Saja akan dibacakan oleh Syaril. Jenis flora adalah bunga Flavia ambrosii, anggrek hitam, pohon damar, tumbuhan laut, pohon ulin, dan pohon mahoni. Salah satu aja mau kelompoknya. Manfaat kehutanan ada adalah menjaga iklim global sebagai paru-paru dunia, mengatur siklus air, konservasi tanah, menahan banjir dan mencegah longsor, melestarikan pemanasan global, dampak air
tanah dan sebagai tanam tempat tinggal masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nugi. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Sebutkan dampak penebangan hutan secara liar terhadap lingkungan dan masyarakat. Bukan dam. Hilangnya habitat bagi flora dan fauna, mengganggu rantai makanan, dan mengurangi keanekaragaman hayati. Kan secara general Sudah. Sudah, iya. Udah itu aja pertanyaannya. Terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan dari kelompok kita. Kelompok kita sudah mengerti apa yang kelompok kalian jawab. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, ayo. Garneta. Kelompok siapa? Tahu lah. Bulan udah. Isma cuy gini. Kelompoknya Bulan. Udah nggak apa-apa nggak urut. Kamu tuh di sana Zahra. Kamunya tuh di sini, di sini. Garneta mau maju. Ini Azalia sendiri yang bawa tuh Azalia sendiri. Iya, sudah tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari mapping kita, yaitu sumber daya alam tambang. Dan ini adalah gambarnya, bisa kalian lihat sendiri. Pengertian dari sumber daya tambang adalah kumpulan mineral, logam, dan bahan galian yang dieksploitasi untuk berbagai keperluan manusia seperti industri, konstruksi, dan energi. Jenis-jenis dari sumber daya alam pertambangan adalah Emas, tembaga, batu bara, bauksit, timah, nikel, pasir besi, mineral dan logam, mineral industri, minyak bumi. Manfaatnya adalah 1. Menambah sumber lapangan pekerja, 2. Meningkatkan pendapatan dan daerah negara, 3. Meningkatkan kesadaran untuk menjaga lingkungan. upaya pelestariannya adalah 1. Membatasi penggunaan bahan tambang, 2. Melakukan daur ulang terhadap barang tambang seperti besi sehingga bisa digunakan kembali, 3. Mencari alternatif yang bisa menggantikan penggunaan barang tambang. Dampaknya adalah penurunan produktivitas lahan, kepadatan tanah bertambah, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsor, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat, terjadinya perubahan iklim mikro. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Ya. Ulangin. Apa yang dimaksud eksploitasi? Eksploitasi. Bukan. Eksploitasi. Eksploitasi adalah kegiatan penambangan yang meliputi aktivitas pengambilan dan pengangkutan endapan bahan galian atau mineral berharga sampai ke tempat penimbunan dan pengolahan. Sudah? Sudah. Sebutkan sumber daya alam tambang berdasarkan proses pembentukannya.
Jawabannya adalah ada mineral yang mengandung unsur logam dalam kadar yang cukup tinggi untuk diolah secara ekonomis, contohnya tembaga dan biji besi. 2. Batu mulia, mineral yang memiliki nilai estetika yang tinggi dan digunakan sebagai perhiasan seperti berlian dan rubi. 3. Bahan bakar fosil, sumber energi yang terbentuk dari sisa-sisa organisme yang terkubur jutaan tahun lalu, contohnya minyak bumi dan batu bara. Ya, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok ada mau maju? Atau udah? Udah, waktunya udah. Ya oke, dari hasil diskusi kalian dan presentasi kelompok tadi sudah sangat baik ya, baik yang mempresentasikan maupun yang bertanya ya tentang materi pelestarian sumber daya alam yang ada di Indonesia ya. Nah, di sini saya minta kalian untuk mengisi lembar refleksi ya dari kegiatan pembelajaran hari ini. Ini refleksinya ya. Kalian tulis di sticky note nama, kelas, kemudian hari ini aku merasa bagaimana? Ya, apakah happy, apakah bosan atau jenuh gitu ya. Terus kemudian aktivitas kesukaanku hari ini dalam proses pembelajaran. Misalkan saya senang bisa sharing dengan teman saya gitu kan tentang materi yang saya diskusikan gitu kan. Terus kemudian hal baru yang aku pelajari hari ini adalah apa? Hal baru yang baru kalian pelajari dari proses pembelajaran hari ini. Kemudian ini esok hari aku ingin lebih baik lagi dalam hal apa? Gitu ya. Silakan kalian tulis di sticky note lembar refleksinya. Hari ini aku merasa seperti apa? Kemudian aktivitas kesukaanku hari ini apa? Jangan dilempar dong. Siapa yang nggak bawa sticky note? Kelompok ini aja. Individu. Nanti lembar refleksinya kalian tempelkan di itu ya. Di pojok literasi dan numerasi. Silakan kalian tempelkan di situ saja. Boleh di literasi aja kayaknya sih ya. Di pojok literasi situ. Nama, kelas, kemudian pertanyaan pertama, hari ini aku merasa bagaimana? Iya, langsung jawabannya aja. Nomor 1, iya nama, kelas. Nomor 1, hari ini aku merasa bagaimana? Yang sudah boleh ditempelkan di konten numerasi situ. Lembar sticky note-nya ditempel di situ aja. Sok Sahril udah belum? Di konten numerasi aja. Sok. Rio, udah selesai. Tempel. Iya di situ. Iya, situ boleh, di situ boleh. Kan itu ada 3 tuh. Boleh. Mau di situ boleh, di tengah boleh. Nomor 4. Nomor 4 itu esok hari aku ingin lebih baik lagi dalam hal apa?
Jangan di bajunya Adam sih, ay. Ya, yang sudah silakan duduk kembali ke kelompoknya masing-masing, ya. Sambil menunggu temannya yang menempelkan lembar sticky note mengenai refleksi, ya. Kita simpulkan ya dari hasil pembelajaran hari ini bahwa pentingnya pelestarian sumber daya alam bagi kehidupan manusia itu sangat banyak sekali ya. Di antaranya ini ada poinnya, itu yang pertama menghemat penggunaan sumber daya alam ya, baik listrik, bahan bakar ya maupun yang lainnya. Kemudian yang kedua, mengurangi limbah. Kalau dikaitkan dengan materi prakarya itu mengurangi limbah itu terdapat 3 prinsip, ada reduce, reuse, dan recycle ya. Tuh ya. Reuse, reduce, dan recycle. Kemudian yang ketiga, menanam pohon atau kegiatan reboisasi ya. Kemudian yang keempat adalah daur ulang. Ya, tadi sudah kita ketahui ya bahwa kesimpulannya tadi adalah untuk melestarikan untuk generasi yang akan datang gitu ya. Untuk materi berikutnya itu adalah mengenai sumber daya manusia ya yang harus kalian pelajari, sehingga pada topik yang berikutnya kita sudah siap mengikuti pembelajaran ya. Cukup sekian pembelajaran dari saya. Silakan KM memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Tempat duduk siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.